Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. In kuntum tuhibbuna fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullah ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cek ya. Tidak ada yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, sehingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian pada maghrib ini insyaallah sampai isya nanti, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Semoga ayunan langkah kita dari rumah dibasahi air hujan ke Masjid Nurul Muhajirin ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang berpahala dan mampu menempatkan kita di surganya kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada sore, siang, malam hari ini tentang sedekah yang meningkatkan imunitas. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari sisi teologis, sedekah itu di 700 kali lipatkan, sedekah mampu mencegah keburukan dan lain-lain, insya Allah itu sudah menjadi bagian yang memang mengikuti langkah-langkah kaitan dengan sedekah itu sendiri. Dan ternyata pada penelitian-penelitian yang nanti juga akan kami sampaikan, sedekah itu ternyata menyehatkan. Sedekah itu mampu meningkatkan imunitas. Bahkan sedekah itu memperpanjang usia. Mungkin timbul pertanyaan, ya usia kan sudah ada takdirnya masing-masing, ya, waktunya berhenti ya berhenti gitu ya. Tapi nanti akan ada penjelasan yang akhirnya kita nanti bisa memahami gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan memperpanjang usia itu sesungguhnya seperti apa. Sama dengan silaturahim itu, teks letter lucksnya memang memperpanjang usia, tapi akhirnya kemudian ditafsiri sebagai bukan usianya yang memanjang, tetapi usianya yang barokah, gitu ya. Kalau medis bisa itu menjelaskan memang memanjang usianya. Jadi sel-selnya, organ-organ tubuhnya itu terbaikkan dengan silaturahim, atau pada konteks kita pada malam hari ini dengan sedekah ini. Jadi memang nanti kita akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dan itu sudah masuk ke jurnal-jurnal. Artinya apa? Artinya memang secara bukti empiris bahwa sedekah itu menyehatkan, sedekah itu meningkatkan imunitas, memang sudah diakui kebenarannya, ya. Ya, ini di teologisnya sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan cukup banyak rawi. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian di ayat 9 ini, wa may yukassuha bi nafsihi faulaika humul muflihun. Bersyukurlah orang-orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya, karena itu termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung. Ayat ini pendek gitu ya, gampang, sangat mudah kita hafal, tetapi dalam konteks yang muncul bahwa kemudian kita ini dipelihara dari kekikiran itu, terus kemudian menjadi bagian dari orang yang beruntung, sesungguhnya ini kontradiktif. Dalam bahasa keawaman kita keseharian itu kontradiktif. Orang yang mengeluarkan uang terus kok, orang yang mengeluarkan sesuatu terus kok bisa jadi beruntung gitu. Kan nilai nominalnya akan turun terus, hartanya akan berkurang terus. Maka kita yang mengimani berbagai ayat yang ada di Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, pasti orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit itu ternyata menjadi bagian dari orang yang beruntung. Logika manusia berpikirnya pada saat kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, itu berkurang harta kita.
Ternyata tidak. Justru terus kemudian Allah buktikan menjadi 700 kali lipatnya. Panjenengan nanti bisa melihat ada penelitian itu yang betul-betul pada satu titik tertentu kekayaan orang itu dengan sedekah memang menjadi 700 kali lipatnya. Nanti panjenengan browsing. Ada penelitian yang menerangkan tentang hal itu. Jadi misalkan 1 Januari sedekah ya, terus kehidupannya berjalan, kehidupan normal, pekerjaannya normatif seperti biasanya, yang dagang ya dagang, yang ngantor ya ngantor, terus sedekah terus pada satu titik betul-betul kekayaannya berlipat menjadi 700 kali lipat pada dibandingkan dengan yang 1 Januari itu. Menarik sekali itu. Terus kemudian apa yang dilihat terjadi pada rentang waktu itu, dan itu sangat bisa dibuktikan. Nah, khusus pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sedekah itu kok bisa mampu meningkatkan imunitas, bahkan secara keseluruhan nanti menyehatkan, ujung-ujungnya nanti juga akan memperpanjang usia, gitu ya. Mohon maaf, kalau di sini di full kan gitu gimana caranya ini? Kalau di situ full, di sini enggak. Oh, nah, ini di full kan aja, Mas. Wah, mana ya? Saya lupa juga. Oh, bukan. Lupa saya lupa gua. Ini lututmu. Oke. Ya. Jadi bahasan tentang sedekah ini kalau dari sisi teologi tentu sudah banyak. Dari sisi sosioekonomi sudah banyak ya, dan ini yang memang belum banyak yang kaitannya dengan kesehatan, korelasi sedekah dengan kondisi kesehatan kita. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau rangkaian banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang manfaat sedekah itu, ini kami formulasikan gitu ya, secara terpadu gitu. Yang pertama, mampu membuka pintu rezeki. Tentu itu tatarannya tataran teologis. Mengobati orang sakit, tatarannya tataran medis. Meredakan kemarahan Allah, tatarannya tataran teologis. Mengurangi kesakitan saat sakaratul maut, tatarannya tataran teologis dan medis. Serta mampu menjadi naungan di hari kiamat, tataran teologis. Paling tidak ada 2 tataran besar. Yang dalam tataran medis tentunya yang kaitannya dengan sedekah itu. Ada hadis lain mengatakan sedekah itu mampu mencegah penyakit. Tapi sesungguhnya sedekah itu mampu mengobati penyakit. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi bukan hanya sekedar mencegah, tetapi kalau toh sudah sakit, itu melalui sedekah ini insya Allah itu menjadi bagian dari ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan. Benar, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Semua aspek terkait dengan kesembuhan seseorang itu sangat tergantung kepada hak prerogatifnya Allah. Tentu Allah melihat apa yang kemudian diikhtiarkan oleh seseorang yang diamanai sakit itu. Maka di situ konsep sakit itu harus berobat, itu salah satu konsep yang mendasarinya, karena memang dibutuhkan ikhtiar untuk bisa memperoleh kesembuhan. Nah, proses ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan ini yang kemudian pada perjalanannya bisa sesuai dengan jalurnya, ada yang kemudian berpotensi untuk keluar jalur. Keluar jalur dalam hal ini pada satu titik, kalau seseorang itu sudah secara tataran medis sudah dikatakan tidak bisa disembuhkan. Nah, di titik itu, titik krusial itu yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu salah langkah.
Kalau masih dalam tataran masih bisa, teoritis medis mengatakan masih bisa disembuhkan, orang akan berikhtiar lebih besar ke arah medisnya. Tapi terus kemudian pada satu titik yang secara medis sudah tidak bisa menyembuhkan, kemudian tidak ada yang bisa dilakukan dalam konteks medis. Nah, di titik itu kemudian orang seringkali akhirnya salah jalan pada saat memperoleh usaha untuk memperoleh kesembuhan. Nah, di situ itu kemudian bersinggungan dengan terapi-terapi yang sirik dan seterusnya itu. Nah, hal-hal yang terkait dengan proses kesembuhan, ikhtiar kesembuhan itu ternyata bisa dengan sedekah. Jadi nanti kita akan sampaikan, kita akan terangkan ya. Nah, ini penelitian tentang sedekah itu dilakukan oleh Jorge Moll dari California University di tahun 2016. Ketika seseorang melakukan sedekah, ada beberapa area di otak. Jadi di sistem limbik itu ada beberapa bagian dari otak. Namanya sistem itu mesti nggak hanya satu bagian. Jadi sistem itu mesti terhubung antara satu dan yang lainnya. Nah, ada penguasa di situ tanda kutip yang namanya hipotalamus. Saya pernah menyampaikan tentang hipotalamus ini pada saat menerangkan niat gitu ya. Niat yang lillahi ta'ala itu ditangkap oleh hipotalamus, yang kemudian hipotalamus karena fungsinya sebagai koordinator sistem organ, maka kemudian dia mengkondisikan semua organ itu karena lillahi ta'ala, maka tubuhnya tersehatkan. Sedekah ternyata mirip mekanismenya. Pada saat seseorang bersedekah, merasakan adanya kenyamanan. Kenapa kok nyaman seseorang saat bersedekah? Karena orang itu merasa menjadi bagian dari yang memberi manfaat. Kalau kemudian kita satukan, kita padukan dengan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia dalam membawa manfaat buat manusia yang lain, maka seseorang saat memberi manfaat kepada orang lain, apapun itu bentuknya, apalagi terus kemudian dalam bentuk sedekah ini, maka itu menjadi sesuatu yang nyaman bagi dirinya, menjadi sesuatu yang nikmat bagi dirinya. Dan itu urusannya sistem limbik atau sistem limbus dalam bahasa Indonesia. Di situ itu kemudian hipotalamus berperan. Peran hipotalamus itu akhirnya menyebabkan seseorang merasa nikmat. Seseorang kemudian merasa bermanfaat, ada koneksi sosial di sana. Dan kemudian apa? Muncul rasa percaya karena turut aktif dalam menciptakan apa yang disebut dengan efek warm glow effect. Itu apa? Warm glow effect itu semacam sinar yang memberi manfaat kepada dirinya. Nanti panjenengan kalau browsing gitu efek warm glow atau warm glow effect itu nanti akan di situ langsung muncul sedekah itu mampu membuat seseorang itu merasa memberi manfaat kepada orang lain. Itu ujung awalnya pada saat seseorang yang bersedekah itu hipotalamusnya terangsang, kemudian sistem limbusnya, jadi bagian otaknya namanya hipotalamus, itu masuk dalam sistem limbus, yang kemudian dari sistem limbus itulah terkoneksikan ke organ-organ tubuh yang lain. Secara ringkas, penelitian ini membuktikan, yang Jorge Moll di California University ini itu membuktikan bahwa efek akhir dari sedekah itu meningkatkan imunitas. Penelitian ini mengatakan efeknya meningkatkan imunitas. Nah, yang dimaksud imunitas itu apa? Ternyata imunitas itu nanti ada imunitas seluler, ada imunitas humoral, nanti ada yang melibatkan sel-sel limfosit, TB dan seterusnya. Nanti ada imunoglobulin, kompleks sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi ujungnya nanti adalah orang ini akan meningkat imunitasnya. Kalau imunitas tubuhnya meningkat, orang ini bisa dikatakan akan jauh lebih kuat dalam menghadapi serangan mikroorganisme apapun. Termasuk misalkan yang lagi masih ada saat ini COVID-19 itu sama. Saya pernah menyampaikan di sini kan ya, ada ikhtiar medis, ikhtiar teologis itu salah satunya kan sedekah itu. Jadi dengan sedekah itu meningkatkan imunitas, sementara imunitas itu diperlukan untuk membunuh virus. Karena virus itu tergolong penyakit yang self-limiting disease,
penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri, disembuhkan oleh tubuhnya tanpa obat, asalkan imunitas tubuh kita itu tinggi, imunitas tubuh kita bagus. Maka pada saat kemudian kita banyak bersedekah, imunitas tubuh kita tinggi, insya Allah itu menjadi bagian dari kita terhindar dari COVID itu. Kalau toh COVID-nya mampir di dalam, coronanya mampir di dalam tubuh kita, dikalahkan oleh sistem imunitas tadi yang salah satunya meningkat karena sedekah ini. Jadi korelasinya akan saling terkait. Ternyata dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu ujung-ujungnya nanti merujuk kepada satu kondisi, yaitu meningkatkan imunitas. Istighfar sama. Istighfar itu juga meningkatkan imunitas. Berzikir, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Pada saat kita mengingat Allah, hati kita tenang. Tenang itu urusannya hipotalamus ini. Nyaman, nikmat urusannya hipotalamus ini. Kalau terus kemudian hipotalamusnya teraktivasi, terangsang dengan itu, maka terus kemudian memunculkan berbagai hormon. Hormon-hormon itulah yang pada perjalanannya nanti mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Masya Allah. Kalau terus kemudian kita bisa memahami dari masing-masing aktivitas keseharian kita yang sudah dituntunkan sesuai syariah itu, ujungnya menyehatkan semua. Tinggal pintu masuknya itu kan. Makanya pertama kali kami sampaikan itu tentang niat. Ujungnya di niat itu. Innamal a'malu binniyat itu yang mengikutinya pada saat niatnya lillahi ta'ala, insya Allah yang mengikutinya ini baik-baik semua, sudah sehat-sehat semua dalam konteks medis. Tetapi saat terus kemudian terkotori niatnya itu, nggak optimal akhirnya dapatnya. Persis seperti pada saat kita puasa itu. Kalau puasa itu betul-betul lillahi ta'ala, endingnya akan Allah sehatkan itu, mereka-mereka yang berpuasa itu, ya. Jadi ini penelitian pertama terkait dengan sedekah itu yang dilakukan oleh Himon, yang memang ujungnya hasilnya adalah imunitas tubuh seseorang yang bersedekah itu meningkat. Dalam konteks ini, sedekah yang dimaksud adalah memang memberi sesuatu, jadi memberi donasi. Maka yang disebut sedekah di penelitian ini itu adalah sedekah yang memang kaitannya dengan infak sedekah. Kalau kemudian timbul pertanyaan, apakah sedekah yang lain itu bisa meningkatkan imunitas? Ternyata bisa. Misalkan senyum kita, senyum itu sedekah. Kemudian mendengarkan orang marah itu sedekah. Jadi mendengarkan orang marah itu sedekah, itu ada hadisnya itu. Orang ngomel-ngomel panjenengan dengarkan aja, engki, itu sudah sedekah itu. Dan itu mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Tentu nanti dalam tataran sosialnya akan banyak itu efek yang timbul kalau kemudian orang curhat pada panjenengan itu, terus panjenengan dengarkan itu, walaupun tidak ada solusinya. Pada saat diomel itu didengarkan aja, kita tidak memberi solusi, itu pun sudah tenang orang yang ngomel-ngomel itu. Karena ternyata di situ korelasinya. Oh, ternyata orang yang menyampaikan kemarahannya itu kemudian didengarkan dengan baik, itu kemarahannya turun. Maka pada konteks ini kita bermanfaat untuk yang bersangkutan. Maka terus kemudian Allah ganjar itu menjadi bagian dari sedekah. Masya Allah, luar biasa. Segala hal yang terjadi dalam hubungan sosial kita itu nanti ujungnya juga menyehatkan. Nah, yang kedua, Stephanopoulos yang dimuat di dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People, yang menyatakan bahwa berbagi dengan sesama, artinya sedekah tadi itu dapat meningkatkan kesehatan penderita penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis itu hepatitis misalkan ya, hipertensi, diabetes, asma yang kemudian tidak timbul serangan, itu bahwa dia menderita asma itu menjadi bagian dari penyakit kronis. Loh, ternyata penyakit kronis seperti itu dengan sedekah, efek yang ditimbulkan itu menyehatkan kondisi-kondisi ini tadi. Artinya gini, seseorang yang hipertensi, kalau beliaunya yang diamanai hipertensi itu tidak sedekah, itu tensinya masih berpotensi untuk naik turun, tidak stabil.
Jadi suatu saat tinggi, rendah, tinggi, agak turun sedikit, naik lagi, terus seperti itu, tidak stabil. Ketidakstabilan itulah yang kemudian berpotensi untuk terjadinya stroke. Itu ketidakstabilan itu, naik mendadak, nanti terus kemudian turun sedikit-sedikit, naik lagi, gitu-gitu itu yang bikin ada resiko stroke. Nah, dengan sedekah ternyata penelitiannya orang-orang hipertensi seperti itu terkontrol. Terkontrol itu maksudnya bukan kemudian tensinya dia jadi normal gitu, enggak. Ya tetap hipertensi, tetap tensinya di atas. Kalau prahipertensi itu 180/90, jadi itu di atas 140/90. Di bawah itu prahipertensi, yang 120/80 normal. Lah itu menjadi terkontrol gitu ya. Misalkan tensinya selama ini 150/90, ya hipertensi itu, hipertensi grade 1 itu ya stabil di situ terus. Kalau kemudian kita kaitkan dengan kenapa kok bisa stabil? Taruhlah itu tanpa obat. Stabil terus seperti itu karena apa? Karena hatinya tenang terus, hatinya nyaman terus. Salah satu yang membuat kenyamanan itu adalah dengan bersedekah itu. Jadi korelasi medis yang kaitan dengan apa ajaran-ajaran di Islam terkait dengan sedekah itu memang korelasinya sangat baik. Berikutnya Stephanie Brown dari University of Michigan pada tahun 2003 pada beberapa pasangan manula. Kenapa yang dilakukan penelitian adalah mereka-mereka yang manula, mereka-mereka yang manusia usia lanjut. Asumsi normatifnya seseorang itu, ya mohon maaf, asumsi normal umum ini ya, yang lebih tua itu lebih dulu gitu kan. Normatif ya, normatif itu lahir, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, ya meninggal. Jadi normatifnya kan seperti itu ya. Maka dilakukan penelitian untuk mereka-mereka yang manula itu, yang secara teoritis medis, secara normatifnya itu ya memang mendekati kematian. Ditelitinya terus kemudian hasilnya apa? Intinya mampu menghindarkan diri dari penyakit, kemudian mampu meningkatkan kesehatan, yang pada ujungnya itu adalah memperpanjang usia karena meningkatnya 5 years rate survival. 5 years rate survival itu kemampuan orang untuk hidup 5 tahun ke depan. Kalau dalam tataran medis itu yang jadi acuan memang 5 tahun. Jadi nggak ada istilah 2 years rate survival gitu, nggak ada, atau 3 gitu, nggak ada. Yang ada 5 years rate survival, kemampuan orang untuk hidup 5 tahun ke depan. Ini yang dalam tataran medis, kalau seseorang itu diproyeksikan, lagi-lagi tentu dalam tataran medis ya, diproyeksikan bahwa nanti akan meninggal di usia sekian gitu ya. Ternyata dengan sedekah ini, itu prediksi itu yang terus kemudian memanjang. Gampangnya gini, kalau ada seseorang yang terkena penyakit tertentu, misalkan kanker gitu ya, kanker yang teoritis medisnya jelas itu kanker liver, kanker hepatoma, namanya hepatoma, kanker liver. Kalau seseorang terdiagnosa sebagai hepatoma, kanker liver itu, teoritis medis dengan berbagai bukti empiris yang sudah dilakukan, penelitiannya sangat panjang, itu menghasilkan kesimpulan bahwa seseorang yang terdiagnosa hepatoma, kanker liver, usianya tinggal antara 6 bulan sampai 2 tahun. Duh, ikulah disi kerso melawan takdir endan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tentu tataran teoritis medisnya itu berbagai penelitian. Nah, di sini ini peran dari sedekah, istighfar, sabar, ikhlas, syukur akan menentukan seseorang apakah kemudian betul-betul 6 bulan itu, atau bahkan lebih cepat, atau lebih dari 2 tahun. Beberapa pasien saya cukup banyak sih sebenarnya yang kena hepatoma itu bisa memanjang usianya sampai 6 tahun, bahkan ada yang sampai sekarang masih hidup. Yang kemudian kontrol ke Sutomo kan, kontrolnya kalau beliaunya ini kontrol ke Sutomo itu
Dokter Sutomonya pernah kontak ke kami, itu ngomong, kok iso pasien ini iso bertahan sampai sekian, sudah 8 tahun ini kena hepatoma. Kok iso ya bisa bertahan 8 tahun ini, apa ceritanya? Padahal teoritis medis mentok itu 2 tahun. Nah, yang disebut memanjang usianya itu gini. Ini kan tadi dikatakan secara bukti-bukti otentik yang ada, bukti empiris yang ada itu 6 bulan sampai 2 tahun. Seseorang yang melakukan sedekah ini dari penelitian ini ternyata usianya bisa lebih dari 3 tahun. Lah kalau secara medis dikatakan 6 bulan sampai 2 tahun, kemudian ternyata usianya bisa sampai 4 tahun. Ini loh yang dikatakan usianya memanjang itu. Yang diproyeksikan, diprediksi awal 2 tahun, ternyata bisa sampai 4 tahun. Sebaliknya, kalau ada orang yang kena hepatoma, kemudian prediksinya 6 bulan sampai 2 tahun, kemudian dia marah dengan kondisi itu, ngomel-ngomel dengan kondisi itu, tidak ikhlas menerima kondisi itu, menyalahkan sana sini, karena kenapa kok nggak dulu-dulu ditangani dengan baik, kenapa kok nggak dulu-dulu saya diterapi, kok baru setelah jadi hepatoma saya baru diberitahu, misalkan gitu ya. Protes dengan keadaan, marah dengan keadaan. Penelitian lain membuktikan mereka yang seperti ini tidak sampai 6 bulan usianya. Itu yang kemudian dalam tataran medis dikatakan usianya memendek. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan dua perbedaan ini kita bisa simpulkan bahwa kondisi penerimaan seseorang terhadap penyakitnya itu dalam konteks ini yang jelas angkanya itu memang hepatoma 6 bulan sampai 2 tahun. Tetapi ini berlaku general untuk penyakit apapun. Kalau terus kemudian kita menerima itu menjadi bagian dari skenario besarnya Allah, maka kita ikhlas saja menerima. Justru keikhlasan itulah yang akhirnya membuat si hipotalamus tadi itu nikmat, hipotalamusnya nyantai. Pada perjalanannya meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Melalui mekanisme itulah Allah kemudian memanjangkan takdirnya untuk supaya bisa bergeser sekian lamanya itu. Ya kita kan nggak tahu, toh sama-sama nggak tahu takdir kita masing-masing. Pada saat terus kemudian Allah takdirkan diperpanjang karena tataran teoritis medisnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu kehendak Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Tentu Allah melihat ikhtiar yang kita lakukan, bahwa terus kemudian kita bersedekah pada konteks kita malam hari ini niatillahi ta'ala karena Allah semata, maka terus kemudian dapat efek-efek paling tidak dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa mampu memperpanjang usia, atau dalam hal ini mempunyai resiko yang lebih rendah kematiannya. Dalam bahasa positif yang lain, usianya diperpanjang, gitu ya. Jadi sedekah ini luar biasa memang. Nah, manfaat sedekah yang lain itu bisa mengobati penyakit, bukan hanya sekedar mencegah, tapi mengobati penyakit. Maka pada saat ada penyakit dari seseorang yang nggak sembuh-sembuh, yang belum diberi kesembuhan oleh Allah, walaupun sudah berobat kemana-mana, kemungkinannya kan proses penyembuhannya itu ya belum ditemukan, gitu ya. Belum ada izin Allah untuk proses kesembuhannya itu. Belum ada intervensi dari Allah untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Nah, di sini ini kemudian butuh ikhtiar. Ikhtiarnya ini. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan dalam tataran medis maupun teologis itu yang memang dibutuhkan. Ya secara normatif saya kalau mengobati penyakit itu ya harus ikhtiar dengan tataran medis yang ada, ya kemudian berdoa, kemudian tawakal apapun hasil dari ikhtiar dan doa itu. Ya, ikhtiarnya tentu ya kalau diminta untuk minum obat dengan hasil pemeriksaan menunjukkan hasilnya ini harus diterapi ini, itu normatif diikuti ya. Tapi terus kemudian muncul apa yang disebut dengan extra drugs ini.
Jadi semacam obat ekstra gitu ya. Normatif yang dilakukan itu, kemudian ternyata dari penelitian itu dikatakan bahwa sedekah itu bisa menjadi semacam ekstra drug, obat tambahan dan tidak kasat mata. Yang kasat mata ya yang diminum itu. Tetapi ternyata ada yang tidak kasat mata, yang ternyata itu juga punya peran yang sangat penting pada proses kesembuhan seseorang. Maka proses pengobatannya, kesembuhannya itu ya dengan sedekah itu. Maka kalau kita sering mendengar zamannya Ustadz Yusuf Mansur dulu itu kan terus kemudian bersedekah yang diniatkan untuk X, bersedekah supaya bisa umroh, bersedekah supaya bisa sembuh dari penyakit gitu ya. Kalau menurut kami dalam tataran itu masih boleh, itu boleh. Seperti itu boleh. Tetapi itu levelnya belum yang paling puncak. Yang paling puncak itu levelnya adalah ini, sedekahnya lillahi ta'ala, gak punya keinginan apapun, terus kemudian berdoa semoga dengan sedekah itu nanti penyakitnya disembuhkan. Tentu berbeda kan ya, saya sedekah untuk supaya sembuh, berbeda itu. Kita enggak, nyampenya dulu ke Allah dulu, lillahi ta'ala, kaitan dengan yang kemarin-kemarin hormon macam-macam itu lillahi ta'ala. Nah setelah lillahi ta'ala boleh dong kita berharap, berdoa kepada Allah. Mohon dengan melalui sedekah itu bisa untuk menjadi jalan kesembuhan. Mohon dengan sedekah itu bisa untuk kemudian memperpanjang usia. Mekanismenya seperti itu. Jadi naik dulu lillahi ta'ala dengan segala sedekah yang kita keluarkan itu, baru terus kemudian berharap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Terus kemudian di lokal di Indonesia, di ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Muslim, Dr. Muhammad Kidri Alwi menyatakan orang berperilaku baik hati dan peduli terhadap orang lain dengan sedekah dapat meningkatkan suatu sinyal di otak yang diikuti dengan meluapnya tingkat kebahagiaan. Kalau kemudian diukur dengan fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, ini melalui suara ya. Jadi masukkan ke otak, kemudian mantul suaranya itu kemudian ditangkap, gampangannya seperti itu. Diperlihatkan bagian stratum ventral dan korteks orbitofrontal yang mengalami peningkatan. Intinya bahwa nggak usah panjenengan hafalkan, nggak keluar ini ujian ya. Pokoknya tahu aja ada di bagian otak gitu ya. Yang hasil akhirnya itu adalah lagi-lagi kenyamanan tadi itu. Lagi-lagi merasa memberi manfaat. Maka kemudian rutin bersedekah itu memiliki resiko kematian yang lebih rendah. 5 tahun lagi kan ya. Memang penelitian kalau di kedokteran itu proyeksi kedepannya itu memang dalam bentuk 5 tahun. 5 tahunan yaitu 5 years late survival. 7 bulan aktif dalam kegiatan sosial punya kesehatan yang lebih bagus dibandingkan yang tidak bersedekah. Nah ini senyampang mumpung lagi bangun masjid ini ya. Nah ini mungkin dicuplik beberapa bagian dari PPT ini untuk kemudian diberikan kepada orang-orang untuk berdonasi gitu ya misalkan. Terus kapan waktu yang paling bagus untuk memberi proposal itu? Dalam siklus keseharian kita, kapan waktu yang terbaik untuk memberi proposal kepada seseorang supaya kita bisa mendapatkan donasi? Kayaknya saya pernah nerangkan ke panjenengan. Yang hormon kortisol di sini pernah toh? Iya, maksud. Kenapa sholat 5 waktu itu loh? Kenapa jarak antara asar, maghrib, isya berdekatan, isya, subuh, zuhur berjauhan? Pernah di sini ya? Ya pernah kan. Nah itu kalau mau memberi proposal itu di rentang waktu ba'da asar sampai isya. Itu masa-masa lovely, masa orang ingin mencintai, ingin dicintai, ingin memberi manfaat. Itu rentang waktu ba'da asar sampai isya. Nah kalau panjenengan menyempatkan diri untuk ketemunya di rentang waktu itu insya Allah proposalnya diterima ya.
Mungkin dengan bekal penjelasan ringan tentang manfaat sedekah bagi kesehatan, bagi medis ya. Kemudian David Klein melakukan uji coba pada orang yang suka memberi, diambil dan dianalisa air liurnya. Terjadi penambahan protein yang berperan penting menambah sistem kekebalan tubuh, yaitu protein jenis A yang dikenal dengan sebutan sel kekebalan imunoglobulin A. Sel yang bertugas melindungi tubuh dari bakteri dan mikroba yang sering menyerang sistem pernafasan dan pencernaan. Global sudah ketahuan, sekarang dipreteli satu-satu. Tadi kan saya sampaikan IgG, IgM, IgA dan seterusnya itu terjadi peningkatan. Nah ini khusus dianaliti imunoglobulin A melalui air ludah seseorang yang bersedekah. Kesimpulannya meningkatkan imunitas. Mungkin nanti kalau ada yang meneliti diambil darahnya, ya meningkatkan imunitas. Diambil cairan otaknya misalkan, ya meningkatkan imunitas. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Maknanya ujung rambut sampai ujung kaki semua akan terbarukan, semua akan mendapatkan manfaat dari sedekahnya seseorang. Catatannya selalu ujungnya adalah sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apapun kecuali memang ridha Allah. Kalau di papan tertulis hamba Allah, ya sudah, ya biarkan menjadi hamba Allah, nggak usah kemudian cerita, nah hamba Allah itu aku loh, tapi jangan ngomong sopo-sopo. Yang ngaji ini terus tulisan hamba Allah itu aku jeng 10 juta, tapi jangan ngomong sopo-sopo loh, sampai tok iki sing ngeru ini. Untuk tiap sholat jamaah ngomong ke satu orang yang akhirnya sak kampung ro kabeh. Ikhlas itu memang harus dijaga terus sampai kita diwafatkan Allah. Karena memang itu antara kita dan Allah ya. Kemudian Dr. Taufik Pasya menyebutkan dalam struktur otak ketika kita memberi yang berfungsi adalah nucleus accumbens yang akan memberikan kesenangan, sehingga dengan kita memberi maka kita akan diuntungkan, bukan hanya orang yang diberi sedekah. Jadi yang memberi sedekah itu diuntungkan sesuai dengan hasil ayat 9 tadi itu. Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis sahih riwayat Tabrani. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan sesuatu yang positif seperti bersedekah akan meningkatkan sistem imun, sehingga tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Dr. Taufik Pasya ini beliau ahli neuroscience. Panjenengan kalau browsing Dr. Taufik Pasya ini akan banyak tulisannya tentang neuroscience itu, tentang sedekah, tentang istighfar, tentang persahabatan, itu banyak tulisan-tulisan beliau. Pada konteks sedekah ini lagi-lagi di ujung dari kesenangan, memberi manfaat, nyaman, nikmat gitu ya. Beliau lebih spesifik ke nucleus accumbens-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas dengan sedekah itu Allah akan memberi bonus kita dengan segala kebermanfaatan tadi itu. Mulai terhindar dari penyakit-penyakit kronis, Allah panjangkan usia kita, yang semuanya itu merujuknya pada peningkatan sistem imunitas tubuh kita, yang itu nanti juga akan mampu membuat kita sehat. Pada saat kita sehat, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah kita itu dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Rukuk ya enak saja, nggak ada yang ketarik-tarik ototnya. Sujud ya nyaman saja, nggak pusing kelamaan sujud. Di sini ada khusuf kemarin, sholat gerhana, enggak ya? Itu kan lumayan kalau rukuknya sholat khusuf itu. Maka itu menjadi tolak ukur. Kalau kemudian kita bisa sholat gerhana dengan baik, dengan enak, ya sedikit-sedikit, capek-capek, tidak masalah, karena itu memang rentang waktunya memang cukup lama. Nah, itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu memang baik-baik saja. Tubuh kita memang Allah sehatkan, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, monggo.
yang jahat itu umurnya lebih panjang daripada orang yang baik. Kan seperti ya, ada ustadz yang bagus, kemudian ini yang sebentar orang yang jahat, yang suka boleh, dia masih sehat, itu dia sakit masih bisa sembuh. Nah, apakah itu manfaat sedekah tidak berjalan? Orang yang baik nanti dibuat, orang yang pelit. Oh iya. Di sisi lain ada, kalau tidak apa-apa sudah orang yang baik itu segera meninggal karena lebih disayang oleh Allah, supaya nggak kemudian ujungnya menjadi su'ul khotimah gitu ya. Mumpung lagi husnul khotimah terus kemudian diambil oleh Allah. Apakah kemudian terhadap orang-orang jahat itu kemudian manfaat dari sedekah ini bisa lebih dominan gitu misalkan ya? Karena kok ternyata lebih panjang usianya. Sementara kepada orang-orang baik kok malah lebih cepat meninggalnya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita menjadikan indikator kesehatan ya, itu kan ada 4 itu kan. Sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. 4 itu. Kalau kemudian ada seseorang yang sehat jasmaninya saja, kemudian usianya panjang itu tadi, hakikat sehat jasmaninya iya terpenuhi. Tetapi sehat rohaninya enggak. Wong dia jahat sama orang, wong dia melakukan penipuan, dia melakukan pencurian. Sehat sosial enggak juga. Wong dia keberadaannya itu enggak disukai oleh orang, keberadaannya tidak diinginkan oleh orang. Keempat, kesehatan spiritual, apakah dia menjalankan kaidah agamanya dengan baik? Pada konteks ini, karena ini yang mengeluarkan WHO, agama apapun. Dalam konteks kita, apakah dia menjalankan syariat Islam dengan baik? Nah, maka kalau terminologi sehatnya secara umum, enggak sehat dia itu. Tetapi bahwa usianya memang Allah panjangkan, lagi-lagi itu hak prerogatifnya Allah. Bisa saja memang Allah panjangkan supaya diberi kesempatan untuk kemudian dia tobat gitu ya, berbanding terbalik dengan yang tadi itu. Tetapi kalau dalam tataran medis, tataran kesehatan, tidak cukup kesehatan seseorang itu hanya dilihat dari jasmaninya saja. Tidak cukup kesehatan seseorang itu dilihat hanya dari panjangnya usia saja. Karena ternyata ada 4 item, 4 indikator kesehatan bagi seseorang. Apakah terus kemudian orang-orang yang masuk kategori tidak baik itu apakah bahagia hidupnya? Enggak. Pasti enggak. Dalam konteks yang 3 yang tidak terpenuhi tadi itu kan pasti enggak nyaman itu. Pikirannya sesungguhnya tidak tenang. Lah kok terus masih dihidupkan Allah, kok masih panjang usianya? Usia panjang tapi dalam ketidaknikmatan itu siksaan bagi dia. Yang berikutnya adalah tentu dari semua itu, apakah memang ada karena ini kedokteran ya, karena ini data yang memang harus dimunculkan. Apakah benar ada bukti empiris, ada data yang menyatakan bahwa orang yang buruk seperti itu memang usianya lebih panjang? Jangan-jangan hanya di seputaran kita saja ya, di kampung itu mursal itu cek dawane umure iku. Sing imam masjid enggak sampai 50 meninggal, sampai 60 meninggal. Tentu harus disertai dengan bukti-bukti otentik, data empiris lah maksud saya itu. Kalau kemudian ada, baru kita bisa dikatakan, bisa mengatakan bahwa oh iya, memang orang jahat itu umurnya lebih panjang gitu ya misalkan. Nanti pada jadi jahat semua orang itu supaya umurnya panjang. Tapi dalam koridor kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bagian dari menjalankan Quran dan hadis ini, prinsipnya jalankan ini semua. Sudah kita sehat dapat 4-4-nya, masalah kemudian umur kita tidak panjang, itu Allah yang punya hak prerogatif. Allah yang memang mengintervensi itu semua. Ya jadi Allah lebih sayang, mumpung kita masih dalam kondisi baik, Allah angkat, daripada nanti terus kemudian endingnya malah su'ul khotimah itu ya gitu ya. Saya kira itu Ustaz ya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat. Monggo. Oke, ya. Apakah sedekah itu, ini menarik lagi. Itu kayak doa. Doa itu walaupun kita di sini tidak berhadapan langsung dengan yang kita doakan, ternyata doa itu nyambung.
Penelitiannya seperti itu. Jadi doa yang kita panjatkan, misalkan orang tua kita sakit lagi di Jakarta gitu ya, kita mendoakan di sini, itu ternyata tembus, nyambung. Penelitiannya seperti itu. Sama dengan sedekah. Apakah sedekah yang kita berikan kepada orang tua kita itu efeknya ke kita atau ke orang tua kita? Sama-sama berefek. Di kita karena kita merasa nyaman, kita merasa linas, maka hipotalamus kita kan terangsang, terstimulus, maka timbul ini tadi. Pada konteks orang tua kita yang sakit, dengan doa yang kemudian kita harapkan dari sedekah itu, beliau yang sakit mendapatkan intervensi dari Allah. Maka nggak terputus gitu. Yang kaitan dengan doa, kaitan dengan sedekah ini, maka kemudian diizinkan. Di Islam itu diizinkan kita kemudian bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, atas nama siapapun itu yang kemudian kita berharap untuk kesembuhan untuk yang bersangkutan, memang boleh. Karena memang penelitiannya itu terkorelasikan. Jadi bisa, silakan. Sedekah ini untuk terus kemudian semoga ayah ibu kita disehatkan oleh Allah, semoga si fulan itu disembuhkan penyakitnya, bisa. Justru yang seperti itu, doa yang didoakan tidak tahu itu yang luar biasa. Kalau doa yang mendoakan tahu orangnya bahwa didoakan itu masih baik biasa lah. Tapi kalau yang didoakan tidak tahu kalau ada orang yang mendoakan dia, itu yang luar biasa. Betapa kemudian doa itu ikhlas betul itu. Orangnya tidak tahu tapi kita mendoakan. Itu kan masya Allah itu efek yang timbul gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semakin menambah keimanan, ketakwaan, keislaman kita, dan mampu menjadikan kita untuk dipertemukan oleh Allah di surganya kelak. Amin. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.